dan dikembalikan, didistribusikan apa sedekah ala fuqaraihim atas orang fakir-fakirnya ahlul Yaman. Muttafaqun alaih, disepakati apa kata hadis. Wallahu adapun lafadznya itu lil Bukhari adalah milik Imam Bukhari. Jadi Nabi itu dulu pada tahun 9 Hijrah ketika sudah di Madinah, beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman, ya, mengutus ke Yaman untuk mengambil zakat. Jadi zakat diambil tapi didistribusikannya tentu juga ahli Yaman. Hanya bagaimana orang-orang yang kaya itu ngerti tentang kewajiban zakat, bagaimana apa saja yang harus dizakati, ukurannya berapa, yang dikeluarkan berapa, siapa yang berhak menerima, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi ketika itu Mu'adz itu memang untuk banyak hal, untuk mengajari Quran, mengajari syariat Islam dan sebagainya, ya. Dan jadi konsep zakat itu konsep awalnya itu ditangani oleh pemerintah, tidak ada yang ditangani oleh swasta. Jadi konsep zakat awal itu ya semuanya ditangani oleh pemerintah, ya. Jadi tidak ada yang ambil swasta atau panitia itu tidak ada. Jadi awalnya ditangani oleh pemerintah, makanya namanya amil itu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Nah, hanya pada ini terus berlangsung zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidun masih on the right track, ya, masih pada jalur yang benar. Nah, setelah itu pada zaman khalifah setelah Khulafaur Rasyidun, wah itu mulai terjadi penyelewengan. Karena kekuasaannya itu sudah bukan lagi kekuasaan yang dipilih. Jadi kekuasaan yang turun menurun, sudah kayak kerajaan, maka semena-mena, ya, semena-mena. Nah, maka penggunaan harta zakat juga akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya kemudian ulama melihat fenomena kesalahan itu, ya, fenomena penyelewengan terhadap harta zakat, makanya kemudian berfatwa boleh memberikan zakat langsung kepada mustahik. Nah, jadi baru setelah itu boleh ada fatwa membolehkan zakat langsung kepada mustahik. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ya semua zakat itu adalah dihandle oleh amil, ya, dihandle oleh amil. Karena kalau dihandle oleh amil itu lebih rata sebetulnya. Amil punya database terhadap masyarakat yang berhak menerima zakat, kemudian punya kualifikasinya, ya, kemudian orang-orang yang wajib zakat. Jadi terjadi pemerataan. Kalau hanya satu kemudian database-nya jelas, pemerataan terjadi. Lah tapi kalau masing-masing ada kelompok-kelompok kayak sekarang ini umpamanya ada Basnas, ada Lazisnu, ada Lazismo, ada Dopen Duafa, ada Rumah Zakat. Itu yang aktif, yang senang minta sumbangan. Itu biasanya dapatnya lebih banyak, minta ke sana, minta ke sana, minta ke sana, dapat semuanya. Tapi yang bagi yang tidak punya akses, tidak punya koneksi, tidak punya kenalan dan sebagainya, rata-rata ya nggak dapat.
rata-rata nggak dapat. Nah itu yang terjadi saat ini. Ya sama dengan sekarang kalau kebijakan pemerintah di kementerian itu sebenarnya banyak dana-dana yang bisa diakses, ya. Tapi kan tidak semuanya orang bisa melakukan itu, ya, melakukan itu. Kemudian kadang-kadang melalui wasilah, pakai wasilah. Wasilahnya kadang-kadang mintanya juga gede, wasilahnya. Wasilahnya mintanya 20%. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu. Jadi lah yang banyak kemudian menumpuk pada satu kepentingan golongan. Ya. Makanya ini di Kementerian Dikbud sekarang lagi ambil karena numpuk itu ke kelompok mereka ini, apa namanya, yang dapat sumbangan itu, wah dari mana-mana kok, dari organisasi itu semuanya. Nah kayak gitu. Tapi begitu-begitu sebenarnya nyalai sumpah, ya. Orang begitu-begitu setelah nyalai sumpah tidak sesuai dengan awal ditunjuknya. Makanya sebetulnya hal-hal yang sifatnya sumpah-sumpah itu agak dihindari. Jadi konsepnya kayak begitu, konsep awalnya itu. Zakat lughatan annama wa syar'an haqqun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin. Jadi secara syar'i adalah hak yang wajib dalam harta yang khusus. Makanya zakat itu tidak semuanya wajib dizakati, tidak semuanya wajib dizakati. Dan ditasarrufkan pada kelompok yang khusus dengan ukuran juga ukuran yang khusus. Nah itu zakat. Wa hikmatu karena hikmahnya zakat itu musa'adatul fuqara wal masakin wal udfi alal muhtajina wa qatli radilatil bukhri. Hikmahnya zakat itu adalah membantu kepada fakir miskin. Itu asalnya itu. Esensinya zakat itu adalah distribusi yang utama itu kepada fakir miskin. Nah, kemudian juga bentuk kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu diantaranya adalah mu'allafah qulubuhum, kemudian gharib, kemudian sabilillah, kemudian ibnu sabil dan sebagainya. Nah, kemudian waqat li radilatil bukhli, dan membunuh karakter bakhil, jadi membunuh kepelitan, kebakhilan, ya, kebakhilan. Nah, kesimpulan hadisnya bahwa al-baddu bil ahammi min arkaniddin wa sya'airil Islam. Jadi memulai dengan perkara yang lebih penting dari rukun Islam dan syiarnya Islam. Karena apa? Karena zakat ini memang ibadah yang punya dua dimensi. Ada dimensi vertikal hablum minallah dan dimensi horizontal yaitu dimensi sosial. Yang kedua adalah at-talattufu fil khitabi wat tadriju bil mad'i wal intiqalu bihi
min mas'alatin ukhra. Jadi bersikap lemah lembut ya di dalam khitab, kemudian juga bertahap terhadap orang yang diundang, yang diajak, kemudian pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yang ketiga dari hadis tadi adalah da'watul kufar ilal Islam qabla qitalihim wa yuhkamu alaihi bil Islam bin nutqi bi syahadatain, yaitu mengajak kepada orang-orang kafir ilal Islam. Jadi memang sebetulnya ini kewajiban setiap orang. Setiap orang itu pada dasarnya adalah merupakan PR-nya Islam, public relation-nya Islam, dengan kapasitas masing-masing. Jadi orang non-muslim itu tidak akan masuk Islam dengan cara membaca Al-Quran. Orang muslim itu tidak akan membaca hadis ya, kecuali para peneliti-peneliti itu. Yang ada adalah yang dibaca itu adalah perilakunya umat Islam. Maka perilaku umat Islam, maka setiap umat Islam itu harus mampu mendefinisikan diri menjadi muslim yang baik, sehingga dilihat oleh orang non-muslim dan kemudian patut layak untuk diikuti, layak untuk diikuti. Ya, jadi maka ini penting ya, penting bagi kita semuanya untuk menjadikan dirinya itu menjadi orang yang memang layak untuk diikuti. Ya. Jadi orang-orang non-muslim itu yang dilihat, akan ada yang orang ditanya, kenapa kok Anda masuk Islam? Nah, biasanya kadang karena saya melihat umat Islam itu bersiap setiap waktu itu wudhu, kemudian sholat, nanti zuhur wudhu lagi, sholat lagi, nanti ada yang melihat kan. Kemudian ada yang melihat keramahan, ya, tegur sapanya, karena memang Islam mengajarkan untuk bersikap ramah kepada siapapun. Makanya Islam tidak boleh kegiatannya kok marah-marah terus. Kok mestinya bersikap ramah, kok ini marah-marah. Kok ini menjadi buang muatan itu nanti jadinya. Karena apa, orang melihat ini Islam kok marah-marah, ajaknya perang, ngasah golok, ngasah celurit, umpamanya gitu. Lah, ini bukan karakter Muslim, ya. Karena Islam itu mengajak kepada hal-hal yang ramah, yang kasih sayang kepada sesama. Hari ini itu karena yang model provokasi masih banyak, dan kayak begitu juga anak muda-muda banyak yang ikuti, yang senang-senang perang itu ya, yang belum menemukan jati dirinya itu kan, kalau diajak perang itu pokoknya. Yang keempat adalah asluddini al-iqraru billah bil wahdaniyati walil rasul sallallahu alaihi wasallam bil risalah. Jadi pokok atau esensi daripada Islam itu adalah pengakuan tentang keesaan Allah dan mengakui bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah esensi daripada Islam. Kok banyak sekali kesimpulannya ini. Yang kelima kesimpulannya adalah as-salawatul khamsu fardun fi kulli yaumin wa lailatin, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu
setiap hari siang dan malam. Yang keenam, az-zakatu min wajibatid din wa annal imama wa alladhi yatawalla akhdaha imma binafsi wa imma au binaibihi. Jadi zakat itu adalah salah satu kewajiban keagamaan, dan pemerintah atau wakilnya itu yang bertugas untuk menangani. Nah, jadi asalnya itu konsepnya memang zakat itu adalah ditangani oleh pemerintah. Makanya kemudian dilakukan oleh wakilnya, yaitu namanya amil. Makanya amil itu dapat bagian. Amil itu salah satu dari mustahik zakat. Tapi selama tidak digaji. Kalau sudah digaji, tidak boleh ngambil lagi. Udah digaji umpamanya dari, kalau sekarang itu kan, kalau yang tingkat pusat digaji oleh APBN, kalau yang tingkat provinsi oleh APBD provinsi, kalau yang di tingkat daerah ini dari APBD daerah. Maka kalau sudah digaji oleh APBD daerah maupun oleh negara lah maksudnya, maka dia sudah tidak boleh lagi dapat ngambil bagian dari prosentase zakat. Ya. Nah ini yang, kecuali kalau yang swasta kayak lazismu, dompet duafa, rumah zakat dan sebagainya. Tapi memang harus hati-hati karena ini kaitannya dengan uang. Kaitannya dengan uang dan banyak, dan nggak sulit-sulit karena itu mengumpulkan dana dari masyarakat. Orang kaya-kaya bayar zakat. Makanya yang banyak kemudian penyalahgunaan kayak kemarin di Basnas Provinsi ya, yang ternyata diselewengkan banyak dan sebagainya. Itu karena ya itu godaannya menangani duit itu yang begitu. Kemudian yang ketujuh adalah ba'atsa su'ati li akhdhi zakat. Jadi atau ba'atsu su'ati li mengutus petugas untuk mengambil zakat. Jadi mestinya itu memang amil itu harus proaktif. Redaksinya itu tukhadhu, atau dalam Quran itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi amil itu proaktif, datang kepada calon-calon muzaki, kemudian menanyakan perihal zakatnya, usahanya, kemudian cara menghitungnya, dan berapa yang harus dikeluarkan, harus proaktif. Makanya redaksinya pakai khudh min amwalihim. Kemudian yang kedelapan, bahwa zakat itu distribusinya khusus hanya untuk 8 asnaf, tidak boleh keluar dari 8 asnaf itu. Jadi nah, wa annahu yajuzu lil imami rifaha ila sinfin wahidin, dan boleh pemerintah kemudian mentasarufkannya pada satu kelompok, umpamanya fakir saja ya, karena yang lebih. Wastadalla lihadza biqal fil hadis faturaddu ala fuqaraihim haitsu iqtasar ala dzikr. Jadi di situ redaksinya kan faturaddu ala fuqaraihim, berarti boleh hanya satu fakir, artinya kelompok fakir saja. Jadi tidak yang lain, itu boleh ya. Tapi qala Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabu Abi Hanifah istijabah ta'mimil asnaf in amkana wa jawaza sarfiha ila ba'din walau syakhsan. Kalau menurut paham madhab Abu
Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan murid-muridnya Abu Hanifah bahwa wajib untuk meratakan kepada seluruh asnaf jika memungkinkan, dan boleh memberikan kepada sebagian walaupun itu satu orang. Wa qala Malikun yuqaddamu al-akhwaju fal akhwaju wala yalzimu at-ta'mima. Kalau menurut mazhabnya Imam Malik bahwa zakat itu diberikan kepada yang paling berhak, yang paling membutuhkan. Yang paling membutuhkan ya fakir. Ya, yang paling membutuhkan adalah fakir, baru kemudian miskin. Wal mu'tamadu inda Syafi'iyyati luzumut ta'mim in qasamal imam wa kadza in qasamal maliku wa kan mahsurina. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau amil atau pemerintah atau amil wajib untuk meratakan kepada seluruh asnaf yang ada. Nah, jadi kalau amil wajib, makanya tadi amil kalau dalam konteks ini harus punya database-nya, punya database tentang fakir, miskin, dan asnaf-asnaf yang lain, kemudian dibagi secara merata. Yang kesembilan, man usarfi zakatil kafir, tidak boleh memberikan zakat itu kepada orang non muslim, ya, tidak boleh kepada orang non muslim walaupun dia miskin, tidak boleh, fakir tidak boleh, jadi harus kepada muslim. Karena redaksinya khudh min amwalihim, ambillah dari orang-orang kaya orang Islam, faturaddu ila fuqaraihim, didistribusikan kepada fakir-fakirnya muslim. Jadi tidak boleh memberi zakat kepada orang non muslim. Nah, kalau korban masih ada pendapat yang membolehkan, ya, kalau korban. Tapi kalau zakat tidak boleh. Yang ke-10, man unakli zakatin balatin ilabat, nggak boleh memindah zakat dari satu daerah ke, makanya nggak boleh umpamanya zakat kita dikirim ke Palestina ini, ya kan di pinggir-pinggir jalan itu banyak zakatnya dikirim ke Palestina. Ulah orang sini saja masih banyak yang miskin mau dikirim ke Palestina. Kalau mau ngirim ke sana ya bukan zakat, tapi sodako atau apalah itu. Tapi kalau zakat tidak boleh dikirim ke daerah yang jauh, kecuali kalau di daerah kita sudah tidak ada orang miskin, tidak ada orang fakir lah, itu tidak apa-apa. Loh, kalau masih banyak orang fakir miskin ya tidak boleh dikirim ke luar. Sekarang ini kadang-kadang lebay kita ini, ya lebaynya semua atas nama Palestina itu kayak ya gitu, apa-apa ke sana, apa-apa ke sana, sehingga tetangga kita yang miskin, keluarga kita yang miskin itu terabaikan. Nah, gara-gara tadi itu Palestina. Jadi bukan zakat, kalau mau ya nyumbang, sumbangan apa namanya ke Palestina silakan, baik saja. Tapi juga harus yang nyampe, yang amanah, karena dulu pernah sumbangan-sumbangan yang untuk apa itu dulu, ternyata malah jatuhnya kepada ISIS malah, ya. Pernah itu, nah, sumbangan-sumbangan, donasi-donasi begitu itu yang mestinya untuk apa namanya orang-orang yang kita tuju, ternyata malah diselewengkan, diberikan malah pada kelompok-kelompok yang keras itu tadi, kelompok-kelompok ISIS. Nah, tapi juga aman-aman saja orangnya ini. Di Indonesia ini karena memang apa namanya ada teori keseimbangan
Jadi tidak boleh ada orang organisasi terlalu kuat, tidak ada boleh orang terlalu kuat. Jadi dicarikan penyeimbangnya. Jadi makanya kayak gitu-gitu itu ya diawetkan ya. Kadang-kadang itu dipelihara, memang dipelihara kayak gitu. Jadi untuk teori keseimbangan tadi itu. Qala al-Malikun wa Syafi'i la yajuz zarfuha fi ghairi fuqara'il balad. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain orang fakirnya daerahnya. Jadi artinya ya di sini itu ya berarti orang kampung sini, ya bukan ke kampung yang lain. Maqala Abu Hanifah wa Ahmad yajuzu naqluha ma'al karahati. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad boleh tapi makruh. Lima ulima bil darurati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yastad'i as-sadaqat minal a'rabi ilal madinati wa yusarrifu fi fuqara'il muhajirin wal ansar. Jadi karena pernah Nabi itu menarik zakat itu kemudian didistribusikan untuk orang-orang Madinah, ya. Kemudian dibagikan kepada muhajirin dan ansor yang miskin. Yang ke-11 bahwa pemerintah wajib untuk memerintahkan kepada umat untuk takwa kepada Allah. Yang kedua, yang ke-12 adalah tarku akhdhi khiyar amwal fi zakat. Jadi meninggalkan mengambil pilihan-pilihan harta di dalam zakat. Yang ke-13 at-tahdhiru minal zulmi, ancaman atau menakut-nakuti kepada orang untuk berbuat zalim. Yang ke-14 da'watul madlum maqbulatun indallahi wa mustajabatun, bahwa doanya orang yang dizalimi itu maqbulatun indallah, diterima di sisi Allah dan mustajab. Ini doanya orang yang dizalimi, ya, doaul madlum. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan. Ini hadisnya setelah ini panjang banget ini. Ada yang nanya barangkali? Monggo, silakan. Kalau kita habis ada air itu tergantung kebijakan dari takmir masjid. Kalau memang kira-kira kebijakan dari masjid itu dibolehkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya oleh takmir masjid dilarang, ya berarti tidak boleh. Ya. Jadi umpamanya sekarang ada karyawan atau ada takmir masjid, kemudian ketika rapat sambil nunggu rapat ngecas HP di masjid umpamanya, bagi takmir tidak apa-apa itu, namanya ya tidak apa-apa. Kemudian termasuk mengambil air di masjid. Ini kan kadang-kadang para pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang itu ngambil di masjid. Kalau memang takmir membolehkan karena itu adalah sebagai bentuk layanan sosial dari masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya airnya itu terbatas, airnya itu hanya memang khusus untuk untuk orang yang wudhu dan sebagainya, karena terbatas airnya, ya tidak boleh.
Tapi kalau memang airnya itu melimpah banyak ya, dan tidak memberatkan bagi masjid, tidak apa-apa. Makanya kadang-kadang fungsi masjid itu ada fungsi sosialnya ya. Makanya kalau di Jogja itu ada masjid yang kemudian bahkan menyiapkan macam-macam kepada jamaah dan orang sekitarnya supaya orang itu nggak betah di masjid dan sebagainya. Jadi ya tadi tinggal kembalinya kepada kebijakan daripada takmir masjid itu, apakah memang dibolehkan umpamanya ada orang jamaah tiba-tiba sambil sholat sambil ngecas HP di masjid. Kalau memang kebijakannya ada tulisan umpamanya di situ dilarang ngecas di masjid, ya berarti tidak boleh. Nah, gitu. Tapi kalau dibolehkan ya tidak apa-apa. Termasuk tadi kaitannya dengan mengambil air di masjid. Jadi kalau airnya banyak, sekiranya tidak menyebabkan kekurangan air bagi orang yang mau wudhu dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya airnya ini adalah air yang beli, masjid itu beli yang kiriman itu, yang pakai itu, tangki itu, lah kayak gitu tidak boleh, orang jelas tidak boleh ngambil itu. Nah, tapi kalau yang sifatnya sumber langsung atau yang kira-kira tidak memberatkan, apa-apa. Oke, ada lagi. Masih lama misalnya ini, karena kalau diterangkan lagi, kalau dibaca masih ini hadisnya pewanjang banget ini. Nah, 3 menit. Ya udah dibaca saja, walaupun dapat separuh lah. Anasin dari sahabat Anas. Anna Abu Bakr, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kata mengirim surat siapa Abu Bakar lalu kepada Anas. Katanya di dalam suratnya adalah hadhihi fardhatus shadaqah. Ini adalah kewajiban zakat. Allati faradhaha, yang mana telah memfardukan pada fardhatus shadaqah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, atas orang Islam. Makanya karena setelah Nabi wafat itu ada daerah yang semula mau bayar zakat itu tidak mau bayar zakat. Makanya pada periode Abu Bakar itu banyak memerangi orang-orang murtad itu, orang-orang yang murtad, kemudian juga yang mengaku jadi nabi kayak Musailamah umpamanya. Jadi sibuk, tidak sempat bagaimana mengembangkan wilayah, tidak. Jadi fokusnya kepada itu. Karena yang semula pada zaman Rasul mau bayar zakat, setelah Rasul wafat tidak mau. Wallati, dan perkara amara yang perintah siapa Allah biar dengan allati rasulahu pada rasulnya Allah. Fi kulli arba'in wa isrina, di dalam setiap 24 minal ibili dari unta, fama, dan perkara tunaha yang ada di bawahnya, al-ghanamu, yaitu zakatnya berupa kambing. Fi kulli khamsin syatun, itu dalam setiap 5 unta 1 kambing. Jadi zakatnya kan nisabnya unta itu mulai dari 5. Kalau punya 5 maka zakatnya 1 kambing. Nanti kalau 10 berarti 2 kambing. Kalau 15 3 kambing. Kalau 20 4 kambing. Kalau 25 baru 1 unta. Nah, kalau punya 25 baru 1 unta.
Itu nasnya seperti itu. Faidah balagat khamsan wa ishrina ila khamsin wa thalathina fafiha bintu makhadin. Dan ketika unta itu sampai 25 sampai 35 fafiha bintu makhad, maka zakatnya adalah unta namanya bintu makhad. Bintu makhad itu unta yang umur 1 tahun menginjak 2 tahun. Insya Allah ada nanti penjelasannya tentang apa itu bintu makhad,